warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya sebagai panitera akan memandu jalannya persidangan pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai tata tertib dalam persidangan. 1. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam sidang. 2. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. 3. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 4. Pengunjung sidang dilarang merokok, makan, minum, membaca koran, berbicara satu sama lain, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 120 garing PDTG garing 2023 garing Pengadilan Negeri Semarang antara PT Jayabaya sebagai penggugat melawan PT Arcan Jaya Mandiri selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 120 PDTG 2023 Pengadilan Negeri Semarang antara PT Jayabaya sebagai penggugat melawan PT Arkon Jaya Mandiri selaku tergugat pada hari Rabu 8 Maret 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Penggugat dan tergugat beserta kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kuasa hukum penggugat, apakah penggugat hari ini hadir? Hadir yang mulia, diwakili oleh kuasa hukumnya. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan memperkenalkan diri dan tujuan surat kuasa. Baik yang mulia, kami dari kantor advokat dan konsultan hukum Taufikul Hakim Amanah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Februari 2023 bertindak atas nama PT Jayabaya. Pihak tergugat, apakah pihak tergugat hadir pada persidangan hari ini? Tergugat hadir yang mulia, diwakili oleh kuasa hukumnya. Baik, kuasa hukum tergugat, silahkan perkenalkan diri dan tunjukkan surat kuasa Anda. Baik yang mulia, kami kantor hukum Bila Majid dan rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2023 bertindak untuk dan atas nama PT Arkon Jaya Mandiri. Dimaksud dalam Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa setiap perkara yang diajukan di pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian perkara melalui perdamaian, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator, baik yang berasal dari hakim maupun yang bukan hakim, yang telah terdaftar dalam daftar mediator pengadilan. Apakah penggugat atau kuasa hukum penggugat akan menunjuk sendiri mediator dari daftar mediator yang sudah ada atau menyarankan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator? Mohon dari majelis hakim saja yang mulia. Baik, bagaimana dengan tergugat? Kami serahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator yang berasal dari hakim. Baik, karena penggugat dan tergugat sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator, maka majelis hakim menunjuk Saudara Hubat Alfia Sabrina SHMH sebagai mediator. Kepada penggugat dan kuasa hukum penggugat, tergugat dan kuasa hukum tergugat bisa menghadap mediator untuk melakukan mediasi.
Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih atas kehadiran Ibu dalam sesi mediasi ini. Saya Wiwal Afria akan bertindak sebagai mediator dalam perkara wajib prestasi dengan nomor register 116 PNDT PLA 2023. Tujuan mediasi ini adalah untuk mencari solusi damai dan terbaik bagi kedua belah pihak. Proses ini bersifat sukarela dan rahasia. Apapun yang dibicarakan di ruangan ini akan dapat rahasia. Sebelum kita mulai, saya ingin menegaskan kembali bahwa mediasi ini bertujuan untuk mencari jalan keluar terbaik bagi kedua pihak, bukan untuk mencari siapa yang benar dan juga siapa yang salah. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya memastikan apakah saudari adalah Ibu Melinda Sahari yang mewakili Pt Jayabaya selaku penggugat? Iya, benar. Apakah saudara adalah Ibu Arita Nur Rahmani yang mewakili PT Arkon Jaya Mandiri selaku tergugat? Benar. Baik, terima kasih. Dalam proses mediasi ini, saya akan bersikap netral dan tidak memihak. Semua yang dibicarakan di sini bersifat rahasia dan tidak akan dijadikan bukti di persidangan jika mediasi tidak berhasil. Apakah para pihak memahami dan menyetujui hal tersebut? Ya, saya memahami dan menyetujui. Baik, saya akan menyampaikan ringkasan pokok gugatan penggugat. Mohon dikoreksi apabila terdapat kekeliruan. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat hubungan hukum berupa kerjasama jual beli komponen barang yang dibuktikan dengan beberapa purchase order sejak Juni 2021 hingga Februari 2022, dan penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya dengan mengirimkan barang sesuai pesanan, sebagaimana dibuktikan dengan delivery order dengan total nilai transaksi sebesar Rp107.422.950. Namun hingga jatuh tempo invoice dan meskipun telah dilakukan somasi beberapa kali, tergugat tidak melakukan pembayaran. Tergugat bahkan telah mengakui adanya utang tersebut. Nah, atas dasar tersebut, penggugat mengendalikan bahwa tergugat telah melakukan uang prestasi dan menuntut pelunasan kewajiban beserta bunga. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Melinda Sahari selaku perwakilan dari pihak penggugat untuk menyampaikan sikap dan harapannya dalam mediasi ini. Baik, terima kasih. Kami telah melaksanakan seluruh kewajiban kami dengan mengirimkan barang sesuai pesanan. Namun sampai saat ini pembayaran belum kami terima. Kami juga telah memberikan waktu yang cukup, mengirimkan invoice dan melayangkan somasi. Oleh karena itu, harapan kami agar kewajiban tersebut dibayarkan secara penuh dan jelas. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada yang tidak tertinggal yang menyampaikan adalah. Terima kasih, kami tidak menyangka adanya kewajiban pembayaran tersebut. Namun saat ini perusahaan kami sedang mengalami kendala keuangan. Kami memohon kebijaksanaan agar diberikan kelonggaran waktu atau pembayaran secara bertahap. Baik, apakah pihak tergugat dapat menyampaikan rencana pembayaran yang jelas, termasuk jangka waktu dan jumlah pembayaran? Untuk saat ini kami belum dapat memberikan kepastian terkait jadwal pembayaran tersebut, Ibu. Apakah tergugat dapat memberikan jaminan atau kepastian tertulis kepada penggugat? Belum dapat kami penuhi. Oke. Kepada pihak penggugat, apakah saudara bersedia mempertimbangkan usulan pembayaran bertahap tanpa adanya kepastian tersebut? Dengan hormat, kami tidak dapat menerima usulan tersebut tanpa kepastian dan jaminan. Kami memilih melanjutkan perkara ini ke persidangan. Baik, kepada pihak tergugat, apakah masih ada usulan lain untuk mencapai kesepakatan? Tidak ada usulan lain. Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak, dapat saya simpulkan bahwa tidak tercapai kesepakatan dalam proses mediasi ini. Dengan demikian, mediasi dinyatakan gagal dan perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Terima kasih atas kerjasama para pihak selama proses mediasi. Hasil mediasi ini akan saya laporkan kepada Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 120/PDTG/2023 Pengadilan Negeri Semarang antara PT Jayabaya selaku penggugat melawan PT Arkon Jaya Mandiri selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin bersilakan untuk duduk kembali. Penggugat dan tergugat beserta kuasanya silakan memasuki ruang sidang.
Kuasa hukum tergugat, kuasa hukum tergugat, bagaimana dari hasil mediasinya? Gagal yang mulia. Baik, karena mediasi gagal, sidang selanjutnya adalah pembacaan gugatan. Belum surat gugatan dibacakan, kami tanyakan kepada penggugat, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada perbaikan dalam gugatannya? Tidak. Baik, kami persilakan kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan isi gugatannya. Isi membacakan perkara dalam keadaan berikut. Silakan. Gugatan nomor 116 garing G PDT garing THA garing 2 garing 2023 perihal gugatan dan prestasi kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Jalan Siliwangi nomor 512 Kota Semarang, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Taufikul Hakim SH, 2. Muhammad Sofil Muqtafa SH, 3. Abdul Hakim SH, para advokat atau pengacara baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang berkantor di Kantor Hukum Taufikul Hakim Amanah, Jalan Manokwari nomor 33 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 06 garing SK garing 2 garing 2023 tertanggal 2 Februari 2023 baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam hal ini bertindak atas nama PT Jayabaya yang beralamat dan berkedudukan di Kelurahan Cucak, Kecamatan Cacing, Jalan Peconongan, nomor 23 Semarang, Jawa Tengah sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan dan prestasi terhadap PT Arcon Jaya Mandiri beralamat dan berkedudukan di Jalan Mamanjidi, Kelurahan Ngawi Selatan, Kecamatan Palu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Adapun dasar-dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut. 1. Dalam duduk perkara bahwa tergugat adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyewaan alat konstruksi dengan operator aktivitas penunjang pertambangan dan konstruksi gedung dan sebagaimana tertera dalam anggaran dasar yang merupakan pembeli berdasarkan pemesanan komponen barang yang telah dipenuhi oleh penggugat. 2. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perjanjian kerjasama jual beli atas pemesanan beberapa komponen barang atau suku cadang seperti rare axle soft, baterai, universal joining kit, dan lain-lain. Hubungan hukum ini dibuktikan dengan adanya sejumlah proses order atau PO yang diberikan tergugat kepada penggugat sejak bulan Juni 2021 hingga Februari 2022. Baik itu, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebelumnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan dan prestasi atau janji. 3. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh kewajiban kepada penggugat sebesar Rp 107.452.950 rupiah secara tunai dan sekaligus. 4. Menghukum tergugat untuk membayar bunga moratorium sebesar 6% per tahun dari total kerugian materi Rp107.452.950 terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai tergugat melaksanakan misi di perusahaan ini. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equo et bono. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Cukup yang mulia. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equo et bono. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Cukup yang mulia. Selanjutnya adalah kesempatan bagi kuasa hukum tergugat untuk menyampaikan jawaban dari gugatan yang telah disampaikan oleh pihak penggugat. Sebelum menyampaikan jawabannya, kami pertanyakan kembali kepada kuasa hukum tergugat apakah sudah siap atas jawaban. Baik, karena jawaban belum siap, maka
Kami memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk membuat jawaban dan sidang akan ditunda pada hari Rabu 19 April 2023. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 120/PDTG/2023 Pengadilan Negeri Semarang antara PT Jayabaya selaku penggugat melawan PT Arkon Jaya Mandiri selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 120 PDTG 2023 Pengadilan Negeri Semarang antara PT Jayabaya selaku penggugat melawan PT Arkon Jaya Mandiri selaku tergugat pada hari Rabu 19 April 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Penggugat dan tergugat beserta kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah sudah menyiapkan jawaban? Sudah siap Yang Mulia. Baik, kami persilahkan pada kuasa hukum tergugat untuk menyampaikan jawaban yang telah disiapkan. Jawaban dalam perkara nomor 120/PDT-G/2023/PN-SMG Semarang tanggal 5 April 2023. Perihal jawaban kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang Jalan Siliwangi nomor 512 Kota Semarang yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Muhammad Dilanuddin Majid SH, Rahayu Puji Astuti SH, Muhammad Royan Ridwan SH. Pekerjaan advokat. Alamat kantor hukum Hilal Majid dan rekan Jalan Sekunder 2 Blok A nomor 8 Kelurahan Ngawi Selatan Kecamatan Palu Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 14/SK/2/2023 tertanggal 16 Maret 2023 adalah penerimaan kuasa. Dalam hal ini bertindak untuk atas nama PT Arkon Jaya Mandiri Jalan Mongisidi Kelurahan Ngawi Selatan Kecamatan Palu Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai tergugat melawan Taufikul Hakim SH, Muhammad Sobil Mustafa SH, Abdul Hakim SH selaku kuasa hukum atas nama PT Jayabaya Jalan Pecenongan nomor 23 Kelurahan Cucak Kecamatan Cacing Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Setelah membaca dan pelajari dengan seksama surat gugatan dari penggugat, maka bersama ini kami sampaikan jawaban dan eksepsi atas surat gugatan tersebut di dalam perkara perdata terkait wan prestasi. Dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi bahwa apa yang diuraikan dalam ekspresi mohon dimasukkan dalam jawaban pokok perkara, sebab merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil dan uraian sebagai berikut. Yang pertama, absurd libel, bahwa gugatan penggugat kabur karena yang pertama sebagai diketahui bahwa penggugat telah mengajukan gugatan wan prestasi atas kerjasama jual beli barang suku cadang atau komponen barang berdasarkan pada sejumlah orde dari tergugat kepada penggugat. Yang kedua, bahwa hal tersebut merupakan kekeliruan dengan meletakkan beberapa orde sebagai bukti perikatan jual beli.
Yang ketiga, bahwa kemudian dapat dipahami pula bahwa suatu orde merupakan permintaan sepihak dari calon pembeli atas suatu barang dalam jumlah harga dan waktu tertentu, sehingga kemudian bersifat mengikat secara hukum bagi pembuatan dan berdiri sendiri. Selanjutnya B. Diklutroir, bahwa gugatan penggugat prematur karena bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, di mana penggugat telah dikeliru dalam mengajukan dan menetapkan tergugat sebagai pihak yang ingkar janji atau wan prestasi dengan melakukan objek perjanjian berupa beberapa orde tanpa mengurangi secara rinci waktu yang telah diingkari oleh tergugat dalam melakukan atau menemukan pembayaran dalam perjanjian jual beli yang disepakati. Dalam pokok perkara yang pertama, bahwa tergugat memohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara. Yang kedua, bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat di dalam surat gugatannya, kecuali apa yang dilakukan secara terang dan terbuka tentang keabsahan tindak tergugat. Yang ketiga, bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat nomor 5 yang menyatakan fakta sampai penggugat mengajukan gugatan, tergugat sama sekali belum memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran, di mana pada faktanya dan telah pula diakui sebelumnya oleh penggugat dalam gugatan yang menyebutkan bahwa tergugat telah melakukan konfirmasi melalui surat balasan somasi penggugat yang pada intinya tergugat meminta untuk melakukan pembayaran dimulai pada bulan November 2022 sebesar 15 juta setiap bulan selama 7 bulan lebih, namun menggugat sendiri tidak berkenan menerima dan melakukan penolakan metode pembayaran dari tergugat. Demikian jawaban tergugat ini disampaikan atas perihal dan bantuan majelis hakim diucapkan terima kasih. Baik, terima kasih pada pihak tergugat. Selanjutnya adalah kesempatan bagi kuasa hukum penggugat untuk mengajukan replik atas jawaban tergugat. Pada kuasa hukum penggugat, apakah telah menyiapkan replik dari jawaban tergugat? Belum, Yang Mulia. Baik, karena kuasa hukum dari pihak penggugat belum menyiapkan replik dari jawaban tergugat, maka untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat membuat replik, sidang akan ditunda hari Rabu tanggal 3 Mei 2023. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 120/PDTG/2023 Pengadilan Negeri Semarang antara PT Jayabaya selaku penggugat melawan PT Arkom Jaya Mandiri selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin persilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 120 PDTG 2023 Pengadilan Negeri Semarang antara PT Jayabaya selaku penggugat melawan PT Arkom Jaya Mandiri selaku tergugat pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Penggugat dan tergugat beserta kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Kepada pihak penggugat, apakah sudah menyiapkan replik dari jawaban
pihak tergugat? Sudah Yang Mulia. Baik, kami persilakan kepada kuasa hukum penggugat untuk menyampaikan replik dari jawaban pihak tergugat. Izin membacakan replik dalam keadaan duduk Yang Mulia. Silahkan. Gugatan dan prestasi nomor 120 garing PDT garing 2023 garing PN Semarang. Perihal replik penggugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Jalan Siliwangi nomor 512 Kota Semarang, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Taufikul Hakim SH, Abdul Hakim SH, dan Muhammad Sofil Muqtafa SH. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, penggugat dalam perkara akuo, dengan ini menyampaikan replik atas jawaban dan eksepsi tergugat PT Archon Jaya Mandiri sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi 1. Terhadap eksepsi obskur libel bahwa dalil eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kabur adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak karena gugatan penggugat telah menguraikan secara jelas dan rinci hubungan hukum antara penggugat dan tergugat berupa perjanjian jual beli yang lahir dan purchase order yang kemudian dilakukan dengan pengiriman barang serta penagihan melalui invoice. Terhadap eksepsi prematur dilatoir bahwa eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan penggugat prematur adalah keliru dan menyesatkan dengan alasan sebagai berikut. 1. Seluruh invoice telah jatuh tempo. Namun hingga saat gugatan diajukan, tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang dijanjikan. 2. Penggugat telah melakukan somasi secara berulang kali sehingga syarat kelalaian sebagaimana dimaksud pada pasal 1238 KUH Perdata telah terpenuhi. Dalam pokok perkara, bahwa penggugat menolak seluruh dalil jawaban tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh penggugat. Izin dalil dibacakan oleh rekan saya Yang Mulia. Izin Yang Mulia. Dalam pokok perkara bahwa penggugat menolak seluruh dalil jawaban tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh penggugat. Bahwa dalil tergugat yang menyatakan tidak melakukan administrasi adalah bertentangan dengan fakta hukum. Karena yang pertama, tergugat secara tertulis telah mengakui adanya outstanding pembayaran kepada penggugat. Kedua, penggugat telah melaksanakan seluruh kewajiban dan prestasinya sesuai perjanjian, sedangkan tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran. Ketiga, alasan kesulitan keuangan maupun dampak COVID-19 bukan alasan pembenar menurut hukum untuk menghapus kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo. Dengan demikian, unsur wan prestasi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga dalil-dalil jawaban tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya. Penutup, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara aku untuk berkenaan memutuskan dalam eksepsi menolak seluruh eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara menolak seluruh jawaban tergugat dan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian replik ini disampaikan. Baik, terima kasih atas replik yang telah disampaikan oleh pihak penggugat. Selanjutnya adalah kesempatan bagi pihak tergugat untuk mengajukan duplik kepada pihak tergugat. Apakah telah menyiapkan duplik dari replik yang telah disampaikan oleh pihak penggugat? Belum Yang Mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan pada pihak tergugat untuk membuat duplik, maka sidang ditunda hari Rabu tanggal 17 Mei 2023. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 120 garing PDTG garing 2023 garing Pengadilan Negeri Semarang antara PT Jaya Baya selaku penggugat melawan PT Archon Jaya Mandiri selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 120 PDTG 2023 Pengadilan Negeri Semarang antara PT Jayabaya selaku penggugat melawan PT Arwan Jaya Mandiri selaku tergugat pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Penggugat dan tergugat beserta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, karena pembacaan duplik dari pihak tergugat telah selesai, maka persidangan selanjutnya adalah pembuktian berupa alat bukti surat kepada para pihak penggugat untuk bisa mengajukan bukti surat yang akan diajukan pada persidangan. Kepada kuasa hukum pihak penggugat, apakah sudah siap akan surat yang akan diajukan sebagai alat bukti? Belum yang mulia. Kami mohon waktu sidang ditunda 2 minggu untuk menyiapkan bukti surat. Baik, karena dari kuasa hukum penggugat ingin meminta persidangan untuk ditunda selama 2 pekan ke depan, kami pertanyakan kembali pada kuasa hukum tergugat apakah menyetujui dari permintaan kuasa hukum penggugat. Baik, setuju yang mulia. Baik, selanjutnya persidangan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 31 Mei. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya, kami merintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil kembali. Demikian, sidang hari ini ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 120 garing PDTG garing 2023 garing Pengadilan Negeri Semarang antara PT Jayabaya selaku penggugat melawan PT Arwan Jaya Mandiri selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 120 PDTG 2023 Pengadilan Negeri Semarang antara PT Jayabaya selaku penggugat melawan PT Arwan Jaya Mandiri selaku tergugat pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Penggugat dan tergugat beserta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Agenda persidangan hari ini adalah alat bukti berupa surat dari penggugat. Kepada penggugat, apakah sudah menyiapkan surat dari alat bukti yang akan disampaikan? Sudah siap yang mulia. Baik, kami persilahkan untuk pihak penggugat untuk menampilkan surat yang menjadi alat bukti dalam persidangan ini. Kuasa hukum tergugat, silakan untuk maju. Silakan duduk. Pada kuasa hukum penggugat, apakah dari surat bukti yang telah disampaikan, kuasa hukum penggugat masih ingin menambahkan alat bukti yang akan disampaikan kembali dalam persidangan ini?
Sudah cukup yang mulia. Baik, selanjutnya kesempatan kami berikan kepada pihak tergugat, kuasa hukum tergugat untuk mengajukan bukti surat. Apakah pihak tergugat sudah siap dengan bukti surat yang ingin disampaikan dalam persidangan ini? Sudah siap yang mulia. Baik, kami persilahkan kepada kuasa hukum tergugat untuk menyampaikan bukti surat yang ingin dilampirkan pada kami. Kuasa hukum penggugat bisa maju ke depan untuk melihat dari surat bukti yang telah dilampirkan oleh pihak tergugat. Baik, silakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah dari surat yang telah diajukan kepada kami, kuasa hukum tergugat ingin menyampaikan kembali surat bukti yang ingin disampaikan pada persidangan ini guna tambahan? Sudah cukup yang mulia, tidak ada bukti yang kami ajukan. Baik, pemeriksaan surat dari tergugat dan penggugat telah selesai. Selanjutnya, kesempatan kami berikan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mengajukan alat bukti saksi. Apakah kuasa hukum penggugat telah menyiapkan saksi yang akan diajukan pada persidangan ini? Sudah siap yang mulia. Mohon beri waktu untuk mempersiapkan saksi. Baik. Selanjutnya, dari pihak tergugat, apakah pihak tergugat telah menyiapkan saksi yang akan dibawa dalam persidangan ini? Belum siap yang mulia. Kami juga mohon beri waktu untuk mempersiapkan saksi. Baik, karena kedua belah pihak belum mempersiapkan saksi dalam persidangan ini, untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat menyiapkan saksi-saksi dalam sidang selanjutnya, maka sidang ini ditunda pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya, kami perintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil kembali. Demikian, sidang hari ini ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 120/PDTG/2023 Pengadilan Negeri Semarang antara PT Jayabaya selaku penggugat melawan PT Arkon Jaya Mandiri selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin persilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 120 PDTG 2023 Pengadilan Negeri Semarang antara PT Jayabaya selaku penggugat melawan PT Arkon Jaya Mandiri selaku tergugat pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak dan kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Penggugat dan tergugat beserta kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Apakah pihak penggugat telah siap dari saksi-saksi yang akan diajukan? Sudah siap yang mulia. Berapa orang saksi yang akan diajukan? 3 orang saksi yang mulia. Baik, kami persilahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk maju dan menyerahkan belangko saksi yang akan diajukan. Silakan untuk dipanggilkan saksi ke dalam ruang sidang. Saksi penggugat atas nama Eva, Fani, dan Salwa dipersilahkan masuk ke ruang sidang.
Baik, kami persilahkan saudari saksi 1 untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Saksi 1, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya, sehat jasmani dan rohani, Yang Mulia. Siapa nama saudari? Eva, Berapa umur saudari? 27 tahun. Apa agama saudari? Islam. Di mana alamat saudari? Jalan Sidera Tengah nomor 21, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Apakah saudara memiliki hubungan kerabat dengan pihak menggugat? Tidak, Yang Mulia. Baik, kami persilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, saksi kedua bisa maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Saudara saksi kedua, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, sehat jasmani dan rohani. Siapa nama saudara? Fani, Berapa umur saudara? 26, Apa agama saudara? Islam. Alamat? Di Jalan Merpati nomor 23, Kabupaten Sukoharjo. Apakah saudara memiliki hubungan kerabat dengan penggugat? Tidak ada. Baik, kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, saksi ketiga untuk bisa maju ke depan dan menunjukkan kartu identitasnya. Saudara saksi ketiga, apakah Anda sehat jasmani dan rohani? Ya, saya sehat jasmani dan rohani, Yang Mulia. Siapa nama saudara? Sama. Berapa umur saudara? 26, Agama? Islam. Alamat tempat tinggal saudara di mana? Jalan Melati nomor 23, Kecamatan Gawok, Kabupaten Sukoharjo, Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan kerabat dengan saudara penggugat? Tidak, Yang Mulia. Baik, kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, kami persilakan kepada para saksi untuk bisa maju ke depan. Juru sumpah diharapkan hadir di persidangan. Kepada para saksi, silakan untuk bisa mengikuti ucapan yang akan saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya saya bersumpah bersumpah bahwa bahwa akan memberikan akan memberikan keterangan keterangan yang sebenarnya yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan yang tidak lain dari sebenarnya. Baik, terima kasih. Juru sumpah bisa kembali. Selanjutnya terhadap saksi 2 dan saksi 3 bisa kembali ke tempat. Kami persilahkan kepada saksi pertama untuk menduduki meja yang ada di belakang. Selanjutnya kami persilahkan kepada hakim anggota 1 untuk bisa menanyakan kepada saksi penggugat yang telah diajukan. Baik, Yang Mulia. Apakah ada pertanyaan dari Ketua Hakim dan juga Hakim anggota 2? Tidak ada. Apakah ada pertanyaan dari pihak tergugat ataupun penggugat? Tidak ada, Yang Mulia. Ada yang mulia. Ada, silakan. Saudari saksi, tadi saudara menyebutkan bahwa saudara sering menagih melalui telepon dan email. Selama komunikasi tersebut, apakah pihak tergugat pernah menunjukkan sikap menghindar atau memutus komunikasi dengan saudara? Tidak, mereka selalu merespon, namun responnya hanya berupa janji-janji bahwa akan diusahakan pembayarannya. Artinya mereka kooperatif dalam berkomunikasi, benar? Benar. Dan saudara juga tadi membenarkan adanya surat nomor 026/PLU/10/2022 di mana klien kami mengaku seluruh sisa hutang tanpa kurang serupiah pun. Benar, surat itu isinya pengakuan hutang. Baik, cukup Yang Mulia.
Baik, untuk saksi 1 silahkan meninggalkan ruangan persidangan. Saya kembalikan ke Ketua Majelis Hakim. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada saksi kedua untuk bisa menempati tempat saksi yang telah disediakan. Selanjutnya kami persilakan kepada hakim anggota 2 untuk wawancara. Dengan Saudari Fani, benar? Betul. Baik, Saudari Fani, jelaskan peranan saudari dalam transaksi ini. Jadi saya ada di bagian penjualan, sehingga kegiatan saya dalam proses transaksi ini adalah memproses seluruh pesanan yang dilakukan oleh PT Arpan Jaya Mandiri terhadap PT Jayabaya melalui email. Apakah semua barang yang dipesan sudah terkirim dan diterima oleh tergugat? Sudah dikirim semua dan telah diterima oleh PT Arpan Jaya Mandiri. Kemudian sudah kita terbitkan juga invoice dalam waktu yang harus dilunasi dalam waktu tempo 30 hari. Baik, saudari saksi, apakah saudara mengetahui bahwa tergugat memiliki harapan agar penggugat dapat mencarikan pekerjaan sewa alat berat di wilayah pertambangan yang dananya akan dipotong untuk pelunasan hutang? Ya, saya mendengar hal itu, tapi hal itu tidak ada dalam kontrak jual beli kita pada awalnya. Jadi pembicaraan ini hanya ada sebagai pembicaraan di luar kontrak. Saudari tadi mengakui bahwa saudari pernah mendengar perihal harapan tergugat agar dibantu dicarikan proyek sewa alat berat. Bisakah saudari spesifik siapa yang membicarakan hal tersebut? Ada suatu perwakilan dari pihak tergugat atau PT Arpan Jaya Mandiri ini. Saya mendengarnya waktu berkomunikasi saat sedang melakukan penagihan hutang piutang. Baik, cukup yang mulia. Baik, dari pihak tergugat maupun penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudari saksi Fani, Ya. dalam proses pemesanan barang melalui purchase order atau PO tersebut, apakah ada klausul dalam kontrak atau PO yang melarang adanya perubahan metode pembayaran di kemudian hari jika terjadi kondisi darurat ekonomi? Jadi dalam proses order sendiri hanya ada klausul bahwa pembayaran itu harus diselesaikan 30 hari setelah proses order ini diberikan kepada pihak PT Arpan Jaya Mandiri. Tidak ada klausul khusus yang menunjukkan bahwa adanya perubahan metode pembayaran. Artinya perubahan metode pembayaran seperti cicilan sebenarnya sangat dimungkinkan secara bisnis jika ada kesepakatan baru, benar? Secara bisnis memang dimungkinkan, tapi karena jarak temponya ini sudah terlalu lama sehingga para direksi dari perusahaan kami yaitu PT Jayabaya ini menolak hal ini karena memang sudah terlalu lama dari tahun 2021 hingga 2022. Cukup yang mulia. Baik, untuk saksi 2 silakan meninggalkan ruangan persidangan. Kepada saksi 3 bisa memasuki ruang sidang. Benar dengan saudari Salwa? Benar yang mulia. Apa tugas saudara di PT Jayabaya Indonesia? Saya kepala bagian logistik yang mulia. Tugas saya memastikan barang yang dipesan keluar dari gudang dan sampai ke tangan pembeli. Baik, dalam berkas gugatan ada 9 invoice yang belum dibayar oleh tergugat. Apakah sebelum melayangkan somasi, saudara pernah melakukan penagihan secara persuasif atau lisan? Sering yang mulia, sejak pertengahan tahun 2022 saya rutin menelepon bagian keuangan PT Arpan atau tergugat jawabannya selalu sama, sedang diusahakan atau menunggu pencairan proyek. Lalu terkait surat balasan dari tergugat nomor 026/ACM PLU/10/2022 yang mengakui hutang tersebut, apakah saudara ikut menganalisis kemampuan bayar mereka saat mereka menawarkan cicilan 15 juta per bulan? Saya hanya melaporkan penawaran itu ke direksi kami yang mulia. Namun
Namun setelah kami hitung dengan hutang 107 juta rupiah dan cicilan hanya 15 juta, itu butuh waktu terlalu lama. Sementara barang sudah dikirim sejak setahun sebelumnya, jadi perusahaan memutuskan untuk menolak. Baik, sekarang mengenai somasi. Saudara tahu tidak siapa yang menerima somasi terakhir di kantor tergugat? Sesuai resipulir yang saya verifikasi di sistem kantor, diterima oleh bagian administrasi kantor pusat, mereka di Palu, Yang Mulia. Artinya menurut saudara ini tergugat sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar, namun sengaja menunda dengan alasan kondisi keuangan, benar? Benar, Yang Mulia. Karena operasional mereka tetap berjalan, tapi kewajiban ke kami tidak diprioritaskan. Dari pihak tergugat maupun penggugat, apakah ada pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia. Baik, untuk saksi 3 dipersilakan meninggalkan ruangan. Baik, saya kembalikan ke Ketua Majelis. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk memanggil dari saksi dari para pihak tergugat untuk bisa dipanggil ke dalam ruang sidang. Saksi tergugat atas nama Falda dan Hakam dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baik, untuk saksi 1 silakan untuk bisa menyerahkan kartu identitas saudara. Saksi 1, siapa nama saudara? Muhammad Faldan Tahilul-Iza, Umur 29, agama Islam. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saksi tergugat bisa masuk ke depan untuk menyerahkan kartunya ke saudara. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada hakim anggota 1 dan hakim anggota 2 untuk bisa memberikan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Benar, saudara saksi Falda, Benar, Yang Mulia. sebagai Direktur Keuangan, saudara tentu sangat paham dengan arus kas PT Arpon Jaya Mandiri. Benar? Benar, Yang Mulia. Oke. Saudara tadi menyatakan perusahaan sedang kesulitan keuangan. Pertanyaan saya, apakah selama periode 2021 sampai 2023, perusahaan saudara benar-benar berhenti beroperasi total atau tetap berjalan namun hanya tidak membayar ke penggugat? Operasional tetap berjalan, Yang Mulia, namun skalanya masih kecil. Pendapatan yang masuk dari kami prioritaskan untuk gaji karyawan dan biaya operasional lapangan agar perusahaan tidak kolaps. Jadi artinya ada pemasukan. Lalu mengapa tidak dialokasikan sedikit pun, misalnya 5 juta atau 10 juta per bulan secara konsisten kepada penggugat sebagai tanda niat baik tanpa harus menunggu kesepakatan cicilan? Kami khawatir jika membayar cicilan tanpa perjanjian tertulis dan ini tidak dianggap sebagai pelunasan yang sah dan akan tetap digugat di sini. Jadi kami menunggu jawaban resmi atas surat tawaran cicilan kami. Saudara saksi, di dalam persidangan ini ada bukti 9 invoice. Apakah dari ke-9 tagihan tersebut ada yang menurut saudara sudah dibayar namun belum dicatat oleh penggugat? Setahu saya sudah cocok, Yang Mulia. Memang sisa sekitar 107 juta itu menjadi kendala kami. Jadi saudara mengakui secara mutlak bahwa barang sudah diterima, sudah digunakan, dan nilai hutangnya benar. Benar, Yang Mulia. Kami mengakui hutang tersebut. Baik, cukup. Kepada pihak penggugat dan tergugat, apa ada pertanyaan dan tanggapan? Ada, Yang Mulia. Silakan. Baik, saudara saksi Falda. Saudara tadi mengatakan memprioritaskan gaji karyawan. Saya tanya, apakah saudara tahu bahwa klien kamu juga memiliki karyawan yang gajinya bergantung pada peraturan pendaftaran modal dari pembayaran pajak seperti saudara? Saya memahami itu, Pak. Saudara,
Saudara mengirim surat penawaran cicilan 15 juta per bulan pada Oktober 2022. Benar? Benar itu, Pak. Jika saudara memang punya itikat baik, mengapa setelah surat itu kami tolak di akhir Oktober 2022, saudara tidak mengirimkan penawaran baru yang lebih tinggi atau setidaknya menyetorkan uang 15 juta tersebut sebagai itikat baik meskipun belum ada kesepakatan? Kenapa saudara justru diam sampai kami mendaftarkan gugatan di Januari 2023? Seperti yang saya katakan, Pak, kami menunggu tanggapan lebih lanjut atau undangan untuk negosiasi cicilan ulang. Saudara saksi, jangan mempertahankan fakta. Somasi kami sudah sangat jelas. Bayar lunas. Jika saudara hanya menawarkan cicilan yang akan lunas dalam waktu hampir 1 tahun untuk hutang yang sudah menunggak sejak 2021, apakah menurut saudara itu adil bagi klien kami yang sudah mengirimkan barang dengan tepat waktu? Kami kan menawarkan sesuai kemampuan kami saat itu, Pak. Cukup yang mulia. Jelas bahwa tergugat sengaja menunda kewajiban dengan alasan yang dibuat-buat, padahal operasional tetap jalan. Baik, keterangan saksi dan keberatan kuasa hukum telah dicatat. Cukup yang mulia, saya kembalikan ke ketua majelis. Baik, kami persilakan untuk saudara saksi 1 bisa kembali. Selanjutnya saudara saksi 2 bisa masuk dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada hakim anggota 2 untuk bisa memberi pertanyaan kepada saksi. Baik, dengan saudara saksi Hakam, Nah, apa peranan saudara dalam transaksi ini? Saya sebagai pengasas operasional di Kendal. Apakah saudara mengetahui persis unit-unit mana saja yang dipasangkan suku cadang dari penggugat PT Jayabaya? Ya, tahu yang mulia. Terutama unit truk dam kami yang Sarintek itu memang krusial untuk pengangkutan di Lambang. Bisa saudara jelaskan kepada majelis bagaimana produktivitas atau aktivitas unit-unit tersebut di lapangan sejak awal tahun 2023 hingga saat ini? Apakah unit-unit tersebut bekerja penuh waktu di lokasi proyek? Sebenarnya unit-unit itu dalam kondisi siap semua mesinnya, ya. Tapi saat ini di lapangan hampir semua alat-alat berat kami tersebut itu berhenti operasi dan hanya terparkir di lokasi. Baik, saudara tadi menjelaskan bahwa alat-alat berat milik tergugat saat ini banyak yang berhenti beroperasi. Bisa saudara jelaskan mengapa? Benar, yang mulia. Sebagian besar unit kami ini mengalami kerusakan dan sedang menunggu perbaikan. Selain itu, proyek di Morowali tempat kami biasa menyewakan alat sedang mengalami kendala teknis sehingga unit kami itu sedang di rumah. Baik, apakah suku cadang yang dibeli dari penggugat seperti rear axle shaft dan baterai sudah dipasang pada alat-alat tersebut? Sudah dipasang, yang mulia. Namun setelah dipasang, alat tersebut tidak langsung mendapatkan proyek karena kondisi pasar yang sedang sulit di masa pasca pandemi. Baik, saudara tahu tidak bahwa harga suku cadang tersebut belum dibayar lunas oleh perusahaan saudara? Kalau masalah keuangan saya kurang paham, yang mulia. Detailnya bagaimana? Tapi tugas saya ini hanya memastikan bahwa alat tersebut siap kerja. Tapi saya tahu bahwa kantor itu memang sedang kesulitan keuangan karena pemasukan memang lagi nol. Baik, cukup ya. Dari pihak tergugat maupun penggugat, apakah ada pertanyaan dan tanggapan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, saudara membenarkan bahwa barang-barang klien kami sudah diterima dan sudah dipasang di alat berat milik tergugat, benar? Benar, Pak. Dan dengan terpasangnya suku cadang tersebut, nilai guna atau aset alat itu kan beli. Dan dengan terpasangnya suku cadang tersebut, nilai guna atau aset alat berat tergugat menjadi meningkat karena alat tersebut menjadi siap pakai. Benar demikian? Benar. Secara teknis sudah benar, tapi alatnya secara teknis sudah benar. Alatnya jadi bagus, benar. Cukup yang mulia.
Baik, saya serahkan kepada Ketua Majelis. Baik, saksi 2, kami ucapkan terima kasih bisa kembali dan bisa meninggalkan ruang persidangan. Baik, pemeriksaan saksi dari penggugat maupun tergugat telah selesai. Agenda sidang selanjutnya adalah kesimpulan kepada para pihak penggugat maupun tergugat untuk bisa mengajukan kesimpulan, dan sidang ditunda 2 minggu untuk para pihak mempersiapkan kesimpulan. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 120/PDTG/2023 Pengadilan Negeri Semarang antara PT Jayabaya selaku penggugat melawan PT Arkom Jaya Mandiri selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 120 PDTG 2023 Pengadilan Negeri Semarang antara PT Jayabaya selaku penggugat melawan PT Arkom Jaya Mandiri selaku tergugat. Pada hari Rabu 28 Juni 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Penggugat dan tergugat beserta kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Agenda persidangan hari ini adalah penyerahan kesimpulan. Kepada para pihak atau kuasanya dipersilahkan untuk menyerahkan kesimpulan. Baik, selanjutnya giliran majelis hakim untuk musyawarah untuk menentukan putusan dalam perkara ini. Untuk itu, sidang ditunda selama 2 minggu dengan agenda pembacaan putusan. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 120/PDTG/2023 Pengadilan Negeri Semarang antara PT Jayabaya selaku penggugat melawan PT Arkom Jaya Mandiri selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 120 PDTG 2023 Pengadilan Negeri Semarang antara PT Jayabaya selaku penggugat melawan PT Arkom Jaya Mandiri selaku tergugat pada hari Rabu 12 Juli 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Penggugat dan tergugat beserta kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan putusan. Majelis Hakim akan membacakan putusan. Putusan nomor 120 PDTG 2023 Pengadilan Negeri Semarang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan transaksi terhadap jual beli atas pemesanan beberapa barang suku cadang seperti real axle, soft, baterai, universal joy kit,
dan lain sebagainya yang telah dipesan oleh tergugat berdasarkan proof order kepada penggugat dan invoice yang diberikan penggugat kepada tergugat adalah sah dan mengikat. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan manifestasi terhadap jual beli atas pemesanan beberapa barang suku cadang seperti Real Excel Shop, Baterai, Universal, Join Kit, dan lain sebagainya berdasarkan proof order dan invoice sejak bulan Juni 2021. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp92.452.950. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000. 6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Demikian pembacaan putusan majelis hakim. Atas putusan ini, para pihak berhak untuk menerima, mengajukan upaya hukum banding atau menyatakan pikir-pikir dalam waktu 14 hari setelah putusan ini. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan tertutup untuk umum.